Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Marcelino Firman Arazi from class 5F and I'm from group 3. I wanna explain a little about designing instructional material. Uh, mengingatkan kita bahwa apa itu kesenjangan pelatihan, tugas apa yang perlu dikerjakan dan karakteristik pelajar, dan Anda memiliki gagasan yang jelas tentang isi dan urutan pelatihan, dan Anda telah menulis tujuan pelatihan dengan jelas, dan kita telah memilih strategi pembelajaran yang tepat. Langkah dalam mendesain instructional material. Yang pertama ialah siapkan kerangka kerja atau silabus. Harus didasarkan pada strategi instruksional dan didasarkan pada tujuan kinerja yang terukur dan diurutkan. Ini harus didasarkan pada acara instruksional. Next is melakukan pelatihan atau conduct the research. Identifikasi materi yang ada di dalam dan di luar organisasi. Identifikasi apakah Anda membutuhkan dana untuk mengembangkan materi. Terkadang kita perlu mensubkontrakkan grafik, video, atau produksi materi pendidikan. Hal ini terutama terjadi di lingkungan pembelajaran dan pelatihan yang terdistribusi. Identifikasi orang-orang yang berpengetahuan tentang apa yang mereka kenal sebagai bahan pembelajaran dan lihat apakah mereka terbuka untuk inovasi jika Anda membutuhkannya. Next is menelaah bahan ajar yang ada. Lihat catatan CBT Anda untuk mengevaluasi materi dan desain pelatihan berbasis komputer. Tentu saja kita perlu mengevaluasinya untuk melihat apakah sesuai dengan strategi instruksional Anda. Setiap program pelatihan dibangun dari bawah ke atas. Kita dapat menggunakan materi atau potongan jika sesuai dengan strategi kita. Ini menghemat banyak investasi yang berpotensi klien bahan yang bergantung pada teknologi pengiriman pada saat ini atau zaman ini. Ingat karena teknologinya cepat usang, bersiap-siap juga untuk membuat revisi kecil jika diperlukan. Langkah selanjutnya yaitu mengatur dan memodifikasi bahan yang ada. Langkah pertama yaitu amankan hak cipta. Kita harus mengamankan semua materi dan bahan-bahan yang mempunyai hak cipta agar tetap legal digunakan. Dan yang kedua yaitu atur materi dan pengaturan pelatihan baru ini dengan tepat agar sesuai dengan apa yang mau kita buat dan kita ajarkan. Oke, selanjutnya teman saya akan menjelaskan part selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi pada step yang kelima, yaitu mempersiapkan bahan pengajar yang dibuat khusus. Nah, di sini juga ada komponen tradisional dari paket ID. Yang pertama yaitu lembar panduan pelajar atau petunjuk. Jadi di sini akan diberi arahan pada petunjuk. Nah, yang kedua yaitu menyiapkan bahan. Nah, bahannya ini berupa buku dan perangkat lunak. Kemudian yang ketiga yaitu tes. Nah, tesnya ini juga berupa tes awal, tes akhir, tes kemajuan, dan tes pada kinerja. Kemudian yang terakhir diberikan petunjuk instruktur atau panduan pembelajar. Yang keenam ini memformat bahan ID. Jadi memformat modul, lembar panduan atau desain halaman itu sangat penting untuk pembelajaran atau pelatih independen yang tepat. Nah, kita harus menyiapkan bahan instruktur yang jelas dan efisien, selalu mereferensikan pertimbangan desain. Kemudian pelajaran adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa instruksi dapat terjadi pada desain. Jadi pada step yang terakhir ini memilih atau menyiapkan kegiatan pembelajaran. Nah, ada dua yaitu individualisme dan grup. Tetapi hampir semua jenis pengalaman dapat diubah
menjadi ke yang individualisme jika memenuhi kebutuhan pembelajaran dan instruktur.